Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Konstitusi dan Tata Perundangan Indonesia dengan anggota saya sendiri yaitu si Belkis dan rekan saya Eli Purnama. Pertama-tama kita masuk pada pengertian konstitusi. Jadi konstitusi itu dalam bahasa Latin yaitu constitut adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya bentuknya sebagai dokumen tertulis. Dalam arti luas berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Hukum ini tidak mengatur hal-hal terperinci, melainkan hanya penjabaran prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Ini adalah foto-foto para ahli yang mendefinisikan konstitusi. Jadi menurut Catchware, konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentukkan pengaturan pemerintah negara. Dan menurut Echewet, konstitusi ialah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Kalau menurut Sri Sumantri, konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang terakhir itu ada menurut Herman Hiller, yaitu konstitusi yang bersifat politik sosiologis yakni konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat. Konstitusi yang bersifat yuris yakni konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Konstitusi yang bersifat politis yakni konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang. Oke, sekarang kita masuk pada tujuan konstitusi. Jadi, tujuan dari konstitusi yang pertama untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Di sini maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela. Ya, jadi bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, tujuannya itu sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh dong. Nah, yang ketiga itu sebagai pelindungan HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari konstitusi? Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Konstitusi juga berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara, a birth certificate of new state. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi bagi suatu negara. Selanjutnya, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi juga berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang terakhir, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Di sini ada dua contoh foto untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan konstitusi. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Jadi, konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak bangsa Yunani kuno yang memiliki beberapa kumpulan hukum pada tahun 624 sampai 404 Masehi. Athena pernah memiliki tidak kurang dari 11 konstitusi. Sedangkan Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pada waktu itu, konstitusi hanyalah kumpulan dari peraturan-peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.
Setelah zaman Yunani kuno, kita masuk pada zaman Romawi kuno. Pada saat Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna, yakni merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi Roma memiliki pengaruh cukup besar bagi abad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya demokrasi perwakilan dan negara nasional. Kedua paham ini yang menimbulkan adanya konstitusionalisme, yang kemudian muncullah konstitusi modern. Pada zaman Rasulullah, pada abad ke-7, Nabi Muhammad yang telah membentuk sistem politik yang sesuai dengan visi agamanya dengan mendirikan negara Madinah. Sistem kekuasaan dan ketentuan yang mengatur keberadaan rakyat Madinah dituangkan dalam dokumen Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dibentuk pada tahun 622 Masehi. Konstitusi Madinah dikategorikan sebagai undang-undang dasar yang tertulis yang pertama kali di dalamnya mengatur kekuasaan politik, hak asasi manusia, pengelolaan urusan masyarakat, dan Konstitusi Madinah merupakan dokumen yang mendasari terbentuknya suatu negara. Jadi di sini ada menurut Munawir batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Konstitusi Madinah sebagai landasan untuk mengatur masyarakat Madinah yang majemuk. Di sini ada yang pertama, semua penduduk Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas. Yang kedua, hubungan antar sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasarkan pada prinsip-prinsip. Lalu yang ketiga, bertetangga baik. Yang keempat, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang kelima, membela mereka yang teraniaya. Yang keenam, saling menasehati. Dan yang ketujuh, menghormati kebebasan agama. Selanjutnya, kita masuk pada zaman Eropa modern. Pada abad ke-16, kaum bangsawan Inggris yang menang dalam revolusi istana telah mengakhiri kekuasaan raja yang absolut dan menggantikannya dengan sistem parlementer. Yang selanjutnya terjadi ketegangan dalam masyarakat dalam hal memunculkan adanya konstitusi untuk mengatur kehidupan negara. Maka pada tanggal 14 September 1971 tercatat sebagai diterimanya konstitusi di Eropa yang pertama oleh Raja Louis. Lalu ada teori dari Conrad sosial dari J.J. Rousseau yang menerangkan bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedang hukum merupakan ekspresi kehendak umum rakyat. Pandangan Rawls sangat mempengaruhi timbul hak-hak dan kemerdekaan rakyat yang terkenal dengan Deklarasi Hak-Hak Rakyat Prancis, The Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Setelah peristiwa ini, maka muncul konstitusi dalam bentuk yang tertulis yang dipelopori oleh Amerika. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah lahir, perkembangan, dan perubahan konstitusi di Indonesia. Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, singkat sejarahnya, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Great World telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kita sebut PPKI, dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Kemungkinan untuk mengadakan perubahan sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dengan merumuskan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR, yaitu tahun 2002, bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Oh iya, ngomong-ngomong tentang RIS, kalian tahu nggak sih RIS itu apa? Tadi kan udah disinggung ya, RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi Republik Indonesia Serikat itu apa kira-kira ya? Nah, di sini aku mau jelasin sedikit. Jadi Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan dari 3 pihak dalam konferensi meja bundar.
Tiga pihak tersebut siapa aja tahu? Nah, tiga pihak tersebut itu yang pertama Republik Indonesia, yang kedua BFO atau Bijenkorps for Federal Overleg, yang ketiga itu ada pihak dari Belandanya. Nah, semua itu menjadi suatu kesepakatan. Kesepakatan itu juga disaksikan oleh United Nation Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan dari PBB. Nah, ada juga nih negara bagian RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS, yaitu ada 7 negara bagian. Apa aja sih? Ada negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Untuk satuan kenegaraannya yang tegak sendiri itu ada 9 kenegaraan, yaitu Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, dan yang terakhir Kalimantan Tenggara. Jadi selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang periode-periodenya dari masa ke masa. Yang pertama itu periode 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49 tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustusnya, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode yang kedua, pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50 tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Isinya, perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang masih menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Periode yang ketiga yaitu tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59 tentang penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi isinya tentang periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 45 menghendaki sifat kesatuan. Dan yang terakhir itu ada periode tanggal 5 Juli 59 sampai sekarang. Jadi di periode ini membahas tentang penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan isi Dekret Presiden 5 Juli 59, barulah kembali Undang-Undang Dasar 1905 itu ada sampai sekarang. Setelah dijelaskan tentang konstitusi tadi, selanjutnya adalah struktur lembaga negara setelah amandemen. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR sesudah amandemen ini kehilangan satu wewenang, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Wewenang MPR setelah amandemen adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas, wewenang, dan fungsi dari DPR setelah amandemen 1945 membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU, menerima dan membahas usulan RUU yang dijadikan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu, dan menginstruksikannya dalam pembahasan. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Hak-hak DPR, hak interpelasi, merupakan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. 2. Hak angket, merupakan hak untuk menyelidiki pelaksanaan UU dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Hak imunitas merupakan hak kekebalan hukum. Hak menyatakan pendapat.
Selanjutnya, Presiden. Setelah diberlakukan amandemen baru, sekarang rakyat bisa secara langsung memilih presidennya melalui pemilihan umum atau pemilu. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun, dan sesudahnya bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja. Ada pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Wewenang presiden yang berubah setelah amandemen adalah Hakim Agung dipilih oleh Presiden berdasarkan pengajuan KY dan disetujui oleh DPR. Anggota BPK tidak lagi diangkat oleh Presiden. Saat ini Presiden hanya meresmikan anggota BPK, dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Wewenang yang dimiliki oleh Presiden setelah amandemen diantaranya yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, mengesahkan RUU menjadi UU, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Beberapa tugas dan wewenang DPD setelah amandemen yaitu mengajukan rancangan undang-undang pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan. Pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Selanjutnya, memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Badan Pemeriksa Keuangan. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara, yaitu memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, serta DPD, memeriksa semua pelaksanaan APBN, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. MA Mahkamah Agung. Setelah amandemen, MA merupakan lembaga negara yang mempunyai kuasa. Kewajiban dan wewenang dari MA adalah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman dan fungsi itu diatur dalam UU. Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ketiga, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, MK Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang dimiliki oleh MK yaitu memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakilnya, memutuskan sengketa yang berhubungan dengan hasil pemilu, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, menguji UU terhadap UUD. Komisi Yudisial. Wewenang dan tanggung jawab dari KY yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim dengan MA bersama menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH, menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tata urutan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah segala kaidah tertulis yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ialah dasar hukum atau konstitusi dalam dunia hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah, yaitu UUD 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah salah satu bentuk putusan yang dibuat oleh MPR yang berisi tentang hal-hal yang bersifat base-shaking atau penetapan. Karena ialah sebuah ketetapan, maka kekuatan hukum dari TAP MPR ini mengikat ke dalam serta keluar. Ketiga, undang-undang atau Perpu. Undang-undang UU adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana melalui persetujuan bersama Presiden. Penyusunan undang-undang ini ialah salah satu fungsi DPR RI berdasarkan UUD 1945. Sementara itu, Perpu atau peraturan pemerintah pengganti UU ialah peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa. Materi yang diatur juga sama seperti materi dalam UU. Yang keempat, peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah ialah peraturan perundang-undangan di mana ditetapkan oleh Presiden, dan materi yang termuat di dalam PP ialah mengenai materi yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan ketentuan di dalam UU tersebut. Yang kelima, peraturan Presiden. Peraturan Presiden atau Perpres merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat maupun disusun oleh Presiden pada saat itu. Adapun materi yang dimuat dalam peraturan ini ialah materi yang diperintahkan oleh UU atau juga materi untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan daerah. Peraturan daerah atau umumnya dikenal dengan Perda adalah sebuah peraturan perundang-undangan di mana disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dari kepala daerah, dapat dilaksanakan oleh gubernur, bupati, maupun wali kota. Tahukah kalian apa sih peraturan perundang-undangan itu? Kemudian bagaimana kedudukan, sifat, dan fungsinya dalam sistem hukum nasional? Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan jenis peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dan tunduk pada aturan hukum. Sudah kamu pahami kan bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia itu meliputi peraturan dasar, yaitu UUD 1945 dan aturan perundang-undangan yang di bawahnya. Jadi, yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 adalah semua aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib dan aman. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada di bawah UUD 1945 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang ketiga ada peraturan pemerintah, keempat peraturan presiden, kelima peraturan daerah provinsi, dan keenam peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain berbagai peraturan perundangan tersebut, juga terdapat peraturan-peraturan hukum pelaksana yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah yang lain, yaitu peraturan hukum yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan dan Lembaga Negara, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, bagaimana sih kedudukan dan fungsi peraturan perundangan itu? Secara umum, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkedudukan sebagai aturan pelaksana dalam rangka melaksanakan amanat negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Secara umum, peraturan perundangan di bawah UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan hukum. Penciptaan hukum melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum. Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Kemudian, fungsi yang kedua adalah pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang efektif dalam pembaharuan hukum dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum jurisprudensi. Pembaharuan hukum dapat direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga dipergunakan sebagai sarana memperbaharui jurisprudensi atau hukum adat. Fungsi yang ketiga sebagai integritas pluralisme sistem hukum. Pada saat ini di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum kontinental, sistem hukum adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Fungsi yang keempat yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan
pada hukum kebiasaan, adat, atau jurisprudensi. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jelas dalam perumusannya. Yang kedua, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Fungsi yang kelima sebagai pemecah masalah. Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Fungsi perundang-undangan secara umum adalah: 1. Memberikan jaminan perlindungan bagi hal-hal kemanusiaan. Yang kedua, memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai pembatasan larangan atau perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku. Kesimpulannya, konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, pihak yang diperintah, rakyat, dan hubungan di antara keduanya, yang bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyatnya yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulatan. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebelum perubahan UUD 1945, alat-alat kelengkapan negara adalah lembaga kepresidenan, MPR, DPA, DPR, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amandemen UUD 1945, alat kelengkapan negara menjadi 8 lembaga, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Posisi masing-masing lembaga setara, yaitu sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki korelasi satu sama lain dalam menjalankan fungsi check and balance antar lembaga tinggi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kelima kelas PB 2B. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.